cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Hati-hati ya yang pinter, belajar lagi di rumah ya. Belajar lagi di rumah ngajinya. Hey guys, gue tuh kayak punya keluarga baru nih. Oh ya teman-teman, gimana kalau habis asar kita adain lagi acara ngaji-ngaji sama anak-anak? Gue setuju, tapi kalau Azhar jangan anak, kita berempat aja yang ngaji. Aku, Ekel, Eri sama Willy. Kita kan nggak bisa. Fari, lo gak usah khawatir kalau nggak bisa ngaji. Nanti biar gue yang ajarin. Sarah, kok kamu tuh kayaknya ngebet banget sih pengen ngajarin Fari ngaji? Wah, emangnya kenapa? Kan buat kebaikan dia juga. Sebaiknya yang ngajarin Fari ngaji sama yang lainnya jangan anak-anak cewek, tapi anak-anak cowok juga. Aduh, Mai, gue tuh kan anak ustadz. Terus gue juga udah ngeliat kok anak laki-laki ngajinya kayak gimana. Dan masih bagusan gue. Tapi tetap aja Sarah, bukan muhrim. Oh iya guys, gimana kalau besok habis pulang sekolah kita ke rumah Ilham? Wah, aku setuju tuh. Aku juga pengen tahu gimana sih rumah Ilham yang baru. Yaudah kalau gitu, besok kita bareng-bareng aja ke rumah Ilham. Sekarang aku mau pamit pulang dulu. Fatma, gue anterin ya. Gini, kalau cewek sama cowok itu gak boleh bareng kan, Eri? Kita itu kan bukan muhrim. Ntar ada orang ketiga lagi setan. Fatma, itu yang ketiga isi beta saja. Bagus itu. Baru diomongin, setannya muncul. Saya tuh ngomong jangan sembarangan ya. Walaupun kulit beta hitam begini, tapi beta tetap manis dan ganteng. Saya mau coba, nih. Udah, Fatma, biar kita aja yang nganter. Kan bareng-bareng, jadi gak masalah. Tapi aku gak enak nih jadi ngerepotin kalian. Gak apa-apa, kan rumah kamu yang paling jauh. Lagian kalau pulang malam-malam gini kan serem. Makasih ya teman-teman. Sama-sama. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nek. Alhamdulillah. Nek ini nggak apa-apa kan? Enggak, Nak. Nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Tadi cuma ribut-ribut aja. Nggak apa. Nek, Ilham udah denger semuanya dari Dika. Ilham cemas banget sama nenek. Nek, kalau emang nenek mau pindah dari sini, kita pindah aja ya, Nek. Daripada nenek tertekan kayak gini. Nggak usah pindah dari sini. Risiko orang dakwah itu banyak sekali tantangannya. Kita jangan menyerah. Allah masih melindungi kita. Ilham bangga sama nenek. Apalagi nenek. Lebih bangga lagi sama kamu, Ilham. Nenek sayang sama kamu. Juga sayang. Makasih ya, Nek. Nenek udah sayang sama Ilham. Sama-sama, nenek juga sayang.
Kasian banget. Bang, maksudnya. Kakek ngapain jalan malam begini? Kakek nyasar ya? Tidak. Kakek kelihatan capek banget. Mendingan istirahat dulu. Sini. Ya. Oh ya Fajar, walaupun Pak Hari sudah membebaskan tentang ganti rugi itu, tapi Ayah minta kamu tetap nangkep hantu maling yang aslinya. Iya ya, ini Fajar juga lagi mikir gimana caranya nangkap tuh maling. Soalnya ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah nama baik kita juga. Oh ya, kira-kira kamu punya ide nggak untuk nangkap hantu maling itu? Ya, gimana ya? Ntar Fajar coba minta bantuan ke yang lain deh. Sekalian bikin strategi supaya bisa nangkap tuh hantu. Kemarin kan si Mai berhasil nangkap penipu yang udah pakai HP-nya si Ilham. Siapa tahu dia bisa bantu. Ya kalau nggak salah dengar, yang nangkep maling itu kan si Fahri kalau nggak salah. Gimana kalau kamu minta bantuan sama dia? Aduh ya, mau ditaruh di mana muka Fajar ya? Kalau minta bantuan sama si Fahri, jangan deh ya. Pokoknya Ayah nggak mau tahu gimana caranya, yang penting kamu tangkep hantu maling itu. Iya deh, apapun bakal Fajar lakuin asal jangan minta tolong sama si Fahri. Ya terserah kamu lah. Ayo. Pelan-pelan. Ya. Sini. Pelan aja. Nih, duduk. Nah. Terima kasih, Nak. Alhamdulillah. Kakek kelihatan lemas banget. Belum makan ya? Iya, Nak. Sudah 2 hari kakek belum dapat makan. Dan tidak ada yang kasih, Nak. Ya Allah, semangat tuh kakek. Selama ini hidupnya cukup. Malah lebih-lebih. Ternyata luar masih ada hidupnya yang kurangan. Malah sampai dia nggak makan 2 hari. Oke, tunggu sini ya. Aku mau beli makan dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahimu, Nak. Amin. Tunggu ya. Kakek. Oh, nih, aku bawa makanan. Makan ya. Terima kasih. Kakek, emang rumahnya di mana? Kakek tidak punya rumah, Nak. Hidup kakek terlunta-lunta di jalanan. Emang kakek nggak punya keluarga, istri atau anak gitu? Istri kakek telah meninggalkan kakek. Anak-anak juga sudah tidak peduli. Padahal mereka hidup berkecukupan, Nak. Mereka jahat banget. Bapaknya sendiri ditinggalin. Tapi kakek tidak menyalahkan mereka. Ini kesalahan kakek, Nak. Dulu kakek telah melantarkan orang tua. Gitu ya? Karena kakek tidak pernah hormat sama ibu bapak kakek. Dan kakek sudah menerimanya, Nak. Makanya kamu jangan melawan orang tuamu, Nak. Kakek ini sebagai contoh, kakek telah melantarkan mereka. Sebegitu, Kek. Sayangilah kedua orang tuamu, Nak. Kamu harus hormat. Jangan mencontohkan seperti kakek. Kalau kamu menghormati kedua orang tuamu, kamu akan bahagia dunia akhirat, Nak. Kakek, mendingan sekarang di rumah kakek aku aja. Tidak usah, Nak. Terima kasih. Kakek, aku telepon dulu ya. Halo, Mak. Sayang, kamu di mana sih? Pulang dong, ini udah malam loh. Bentar aja, Mak. Aku lagi di pos ronda. Aku lagi temenin kakek yang terlantar. Cepat lekas pulang, Nak. Karena ibu harus diutamakan. Gitu ya? Iya. Udah, kalau gitu aku pamit dulu ya.
Kakinya mana? Kok siang gitu? Tadi kejalannya sama Ahmad. Kan namanya hilangan. Oh, bagusnya. Aku pulang aja deh. Kamu harus hormat sama mereka, harus bahagiakan mereka. Kalau kamu hormat sama orang tua, sayang sama orang tua, insya Allah hidup kamu akan mulia dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Papa, udah ditungguin dari tadi kok nggak pulang-pulang sih? Fahri kemana ya? Gak tahu mah, udah tungguin aja, sebentar lagi juga balik. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Waalaikumsalam. Mama, maafin Fahri ya. Selama ini bikin berdosa sama Mama. Terus selalu bikin Mama marah. Fahri bukan anak yang baik, tapi anak yang nakal. Fahri gak mau bikin Mama kecewa lagi. Fahri pengen banget berbakti sama Mama. Fahri gak mau celaka dunia akhirat. Fahri gak mau kualat, Mak. Bener-bener kesambet kali ini anak. Ya, lo Riz. Anak baik, lo bilang kesambet. Ntar kalau anak lo nakal, lo bilang apa? Papa, maafin Fahri ya. Sayang, besok kamu pulang ke rumah dong ya. Terus pulang sekolah, kamu datang ke kantor Mama. Mama mau ketemu sama orang, tapi mesti ada kamu. Mama butuh Fahri untuk apa? Besok kamu pasti tahu deh. Kamu datang dulu ke kantor Mama ya. Tapi Fahri udah janji sama temen-temennya Fahri. Ya gimana sih, katanya kamu udah mau berbakti sama Mama. Ya udah, bentar Fahri telepon teman Fahri dulu ya. Siapa tuh yang telepon? Fahri, Bang. Ngapain sih pakai nelpon segala? Assalamualaikum, Fahri. Waalaikumsalam, Mai. Ada apa ya? Kok tumben lo nelfon gue? Kita kan udah janji kita ke rumahnya Ilham sekolah kan. Tapi mama gue minta gue ke kantornya besok. Terus gimana dong? Kalau gue pergi sama kalian, berarti gue gak bantah mama. Kalau gue nurutin mama, gue lagi kerjanya sama kalian. Lo utamain aja permintaan mama lo. Kita gak apa-apa kok. Yaudah, makasih ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, Mama itu seorang ibu harus diduluin. Mai itu bener-bener pengertian soal Fahri ya? Ada apa sih, Mai? Tadi Fahri nanya apa yang harus diprioritaskan, janji sama temen atau permintaan mamanya. Ya sebenarnya kan jawabannya gampang ya Bun, tapi dianya aja yang masih bingung. Tahuan kan, emang anaknya gak pernah nepatin janji. Fajar, sebaik-baiknya orang itu, dia tidak pernah merendahkan orang lain. Ingat ya. Oh iya, sebenarnya Ilham sekarang udah ditemukan loh. Alhamdulillah. Berarti udah selesai dong urusannya. Terus kenapa nggak langsung pulang ke kampung kita aja deh? Oh iya dong, Mai. Kan anak-anak di sini butuh Ilham. Nah itu masalahnya. Kayaknya Ilham gak akan balik lagi deh ke sini. Karena di kampung barunya itu Ilham juga dakwah. Karena warga di sana pada jauh dari agama. Jadi Ilham gak bakal balik ke sini dong. Ya memang juga sih. Kalau memang Ilham lebih dibutuhkan di sana, ya kita nggak bisa apa-apa. Padahal kita juga butuhin Ilham ya di sini ya. Tapi gak apa-apa deh. Mungkin dia di sana lebih banyak yang butuhin Ilham. Lebih bermanfaat. Ya kita doain aja, insya Allah dimanapun Ilham sama Nenek Siti selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, insya Allah. Aku menang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fajar, ngapain lagi Mas? Mau minta bantuan saya buat jadi hantu jadian, hah?
Aduh, Mas, maaf. Saya udah capek. Udah takut kapok dikeroyok warga saya. Ya, kalau itu mah gue juga kapok, Bang. Justru gue datang ke sini, ya gue mau minta bantuan kalian berdua. Buat nangkap hantu yang udah nyolong mobilnya Pak Haris sama Bu Nadine. Saya emang aneh sama kamu. Yang dirampok kan Pak Haris sama Ibu Nadine. Kenapa kamu yang jadi repot? Bang, gimana gue nggak repot coba? Orang gue yang dituduh. Ini demi nama baik gue sama keluarga gue. Makanya gue mau buktiin. Mas, pokoknya saya sama si Adun nggak bakalan dah bantuin Mas Fajar. Saya udah kapok, capek. Tugas saya itu jaga lingkungan, ronda, Mas. Ya ini kan termasuk tugas kalian berdua juga. Nggak ada hubungannya. Yakin nih kalian berdua nggak mau? Aduh. Apaan sih? Apaan sih lo? Mononya merah-merah, no. Mana merah? Bukan mata gua, no tuh. Mantul. Apaan tuh mantul? Mantap betul. Saja. Mas Fajar, kalau udah ada yang merah-merah begini, kapan dong kita beraksi? Apa yang bisa saya bantu? Ya nangkep tuh maling. Oke. Emon. Ya ayo sekarang yuk. Ayo. Buruan, Bang. Tungguan. Mas Fajar, kalau emang kita mau nangkep hantu, kita harus jangan bertiga begini, rombongan kayak saya iseng nih. Ya seharusnya lo juga ikut tanggung jawab, Bang. Kemarin kan lo ikut bantuin gue juga. Iya ngapa? Tapi kan ini suasananya lain ya, saya jadi takut begini, iseng. Lain gimana sih? Tuh, Mas Fajar, denger nggak, Dun? Kayak ada orang minta tolong, Dun. Enggak dengar apa-apa, enggak. Kayaknya sebelah situ, Dun. Waduh, kacau. Kok gue jadi merinding begini ya? Kenapa sih? Tenang aja tuh, ada Adun. Adun masih ingat omongan Pak Ustadz. Kalau hantu, setan itu tidak ada. Mana hantu? Hantu, so kamu keluar, hantu. Keluar, lawan Adun. Keluar. Bang. Kalau ngomong jangan sembarangan dong. Ntar kalau hantu benerannya keluar gimana? Wah, kesian, tidak takut saya mah. Dun, kita cek ke situ yuk. Ayo kita cek bareng-bareng. Ya udah, ayo katanya lu berani, Bang. Keluar, hantu. Ada kan? Iya, bener nggak ada apa-apa. Bener kata lu, Dun, nggak ada apa-apa, Dun. Palingan cuma halusinasi kita doang. Iya kan? Iya kan, Bang? Bang, kenapa lu kok muka lu dijelek-jelekin kayak gitu sih? Kenapa sih, Bang? Udah jelek ya. Udah, Bang. Kenapa sih kebelet? Kebelet di sana, Bang. Jangan lihat. Jangan lihat, Neng. Sial nih, nggak ada duitnya. Cuma kita capek-capek ngelakutin mereka. Udahlah ya, mungkin hari ini kita lagi apes. Cabut yuk. Cabut lah. Aki. Suara apaan tuh? Gue jadi merinding. Apa ya? Merinding. Setan! Ini Adun, Ki. Ini Adun. Bikin takut orang aja lu ah. Tolong Adun, Ki. Tolong dong, lo kenapa mabuk lo? Tadi Ki, saya sama Udin sama Fajar Ki ketemu pocong Ki. Hah? Pocong di mana pocongnya? Hah? Ntar gua libas deh, ayo. Ini tuh Ki. Hah? Ayo, dia belum tahu gua. Ayo. Iya Ki. Ayo. Aku temuin Adun, aku temuin. Ya, ayo cepat. Mana? Lu bohong aja lo. Ada situ Ki. Mana? Hah? Wah bener-bener. Masya Allah.
Dia tidur di sini kayak nggak ada tempat lain. Ari Aki, mereka teki bukan tidur, mereka teh pingsan. Pingsan kok pada ileran begitu? Ini si tidur bukannya pingsan. Iya, gimana kepercayaan? Udin. Bangun. Bangun. Tolong, tadi saya ngeliat pocong. Bener-bener kita. Di mana? Di sini. Bangunin si Fajar, gue masih budak sama dia. Bangunin. Mas Fajar, Mas Fajar. Zombie. Gua dibilang zombie, kurang ajar atau gue tampar lo. Ki, ya maaf Ki. Apa sih tadi? Saya habis ketemu sama hantu serem banget Ki. Kirain sekarang disamperin sama zombie. Syukurin lo. Gantian, lo sekarang dibikin pingsan sama hantu. Lo si belagu. Pakai nyamar-nyamar jadi hantu. Kalau iman lo masih kuat, nggak bakal lo pingsan. Udah sekarang kita ke masjid. Biar setan takut sama lo. Ayo. Apaan sih? Orang nangka lu takut lu. Itu nangka, bukan kepala orang. Mirip kepala lu, Bang. Iya. Ayo deh. Kepala saya sama. Ayo bangun. Aki barengan. Ayo kita ke masjid cepat. Ayo. Nangka aja takut. Suara kantongan bahaya tuh. Astagfirullahaladzim, ada apa sih tuh ya? Coba ya lihat dulu ya. Iya. Jadi gitu, Dik. Sebenarnya itu anak muda yang beneran keren itu, dia yang bukan cuma bisa keren di hadapan orang, tapi dia juga bisa keren di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, Om. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, tumben banget ente. Udah ada di musola. Ya alhamdulillah Pak Ahmad. Malah bagus loh. Anak muda kayak dia gini mau datang ke masjid. Semoga aja ke depannya kamu bisa ajak lagi tuh teman-teman kamu buat datang ke masjid. Amin. Iya, nanti ke depannya insya Allah gue bakal ajak-ajak teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Oh ya, Pak Ahmad, Dika, aku punya usul nih. Gimana kalau kita kumpulin anak-anak yang hobi main bola? Apa hubungannya main bola sama ibadah? Jadi gini, maksud aku tuh, apa salahnya kalau kita itu ngajak mereka dengan cara hal-hal yang mereka senangi gitu. Jadi kayak misalnya contohnya kita bikin lomba futsal, tapi peserta-pesertanya harus rajin ke masjid. Cakep ente. Tapi kita harus pikirin dengan matang. Nah, ya setuju tuh gue. Nanti pasti gue dukung deh. Alhamdulillah. Kalau jasmani dan rohani itu memang harus seimbang. Itu memang yang kita harapin. Iya Pak Ahmad, ya semoga aja lancar ya. Mak. Fari, kamu mau kemana? Mak, Fari mau izin sholat di masjid ya. Di masjid? Masjid mana? Al-Kausar. Ya ampun sayang, itu kan jauh. Kan kalau jalan kaki, pahalanya lebih banyak. Terus Fari juga gak enak kalau janji sama Mai. Sayang, kalau kamu mau sholat, di rumah juga bisa kan? Lagian di masjid kan masih banyak anak-anak yang lain. Yaudah deh, kalau Mama gak mau Fari pergi, Fari sholat di rumah aja deh. Gitu. Mah, lu biarin aja. Kalau Fari mau sholat subuh di Masjid Al-Kausar, itu kan baik. Ya ampun Papa, ini masih gelap loh Pak. Kalau kenapa-napa gimana di jalan, dirampok kayak gimana? Mah, kita kan lagi ikut lomba keluarga sakinah. Biarin aja Fari sholat di masjid. Kan jadi orang-orang tahu kalau dia itu aktivis anak masjid. Ya udah deh sayang, kalau memang kamu mau sholat di masjid, gak apa-apa. Tapi hati-hati ya di jalan ya. Berarti Fari baru lagi. Boleh sayang, hati-hati tapi ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Jadi tadi bener tuh, kalian lihat pocong? Ya. Hah? Fajar tuh masih trauma kejadian yang tadi tuh. Bener ya, Fajar nggak bohong, sumpah. Nih saksinya mereka berdua, Bang Udin sama Bang Adil. Kok bisa ya? Waktu tadi saya kesini, nggak lihat apa-apa tuh. Bener Pak Iqbal, saya sama si Adun ngalamin sendiri. Ya kan Dun ya? Iya, pocong nanti serem pisan. Udah sip, orang susah, tenang aja. Jangan ngada-ngada. Baik, Bal. Begini, Pak Iqbal. Iya kan? Ini cuman akal-akalan dia doang semuanya. Supaya dapat sensasinya begitu loh. Nah, udah kayak selebritis semuanya. Ya elah Pak RT, ngapain juga kita cari sensasi? Emangnya kita selebgram? Coba itu. Pak RT, ini beneran. Saya sama si Adun ngalamin sendiri. Ya kan Dun? Iya, Pak RT nggak lihat sih. Coba kalau lihat, pasti Pak RT pingsan. Hah? Gua kadang-kadang heran. Kemana sih jalan pikiran lu, Teh? Ini. Sampai kapan juga Aki Naim nggak pernah mengerti pikiran jalanan pejabat ya? Nggak bakal ngerti ya. Kita levelnya lain. Pejabat dengan pengangguran, you know? Biarin aja, maksudnya sembarangan lu tuh. Gua biar pengangguran, gua banyak duit. Nah lu, nilap duit DKM lu. Ki, biarin aja. Orang sombong ntar juga mati rempong. Orang pertama, kalau dia mati yang guyurin air got tuh gue. Lu ngapain lu gulung-gulung gitu? Tangan lu udah tangan pendek bajunya. Lu bilang ngeledek. Tuh, perasaan banget kan, perasaan. Ini cuma gayanya pejabat sekarang. Udah, gini, sekarang Pak RT sama Kinaim lebih bagus selawatan aja. Terus Fajar, kamu, Pak Hansip, banyak baca Al-Quran. Biar nggak takut sama pocong. Waalaikumsalam. Ini generasi bagus namanya nih. Kalau yang nunggak no aki-aki, ya, bagus ya. Banyakin ke masjid loh. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Motor lu jadi lu tebus. Wah, nggak ngomong. Tenang aja, Rik. Kalau kita jalan nih ke masjid, pahala kita bertambah. Sudah, yang intinya nanti kata orang bisa main bareng lagi naik motor. Tuh, lihat tuh cucu gue tuh. Jauh-jauh mau ke masjid. Lo yang rumahnya deket sama masjid, pura-pura budek, nggak denger aja. Ntar Allah kasih budek baru tahu lo. Ini. Pantes anak muda kayak si Pari. Ke masjid cari temen. Kalau saya ke masjid sebagai seorang pejabat, itu mau cari pahala yang banyak, you know. Enak aja lo, gua aja. Oke, Pak RT sudah. Sekarang mau azan. Ayo kita ke masjid. Ayo. Jangan dia jadi imam. Kalau imam saya nggak mau, terus terang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Kemana? Lihat. Cucunya aja nggak mau diajak bareng. Malu dilihat kakinya begitu. Ya. Lu nyamber aja, Teh.
Si Fahri tuh kalau punya aki kayak lo baru malu. Soalnya tukang nilep duit DKM. Aki, pada mau bersih masjid. Subhanallah. Walaupun Ilham gak ada, ternyata kita nggak kekurangan generasi yang baik. Alhamdulillah. Ternyata niat baik Nafari ini harus kita dukung. Karena kan untuk membersihkan masjid yang kita cintai ini. Betul itu, betul. Mestinya RT tuh yang bersih-bersih. RT itu pejabat di lingkungan. Yang tinggal nunjuk doang merenteh. Pejabat apaan? Emang mesti elo? Kan gara-gara elo si Ilham jauh dari kampung ini. Emang Pak RT kebiasaan Ki. Kira masalah duit kalau begitu denger langsung ngomong. Giliran kerja ngilang. Aki. Udah Aki, nggak usah ribut. Kan kalau bersihin tempat ibadah, kembali ke hati masing-masing. Subhanallah. Betul apa kata Nafari, kalau kita bekerja itu harus dengan tulus, ikhlas, ya. Apalagi untuk membersihkan masjid ini. Hebat kamu, Nak. Cucu sama akinya kalau ngomong sok bijak banget. Kita ini harus bersyukur. Ternyata Aki bisa mencetak generasi muda yang cinta dengan masjid. Gue gitu loh, nggak kayak no tukang nilep duit warga. Riki, dari mana aja lo? Papi, Mami, kalau mau masuk itu bilang assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gitu. Waalaikumsalam. Kenapa jadi lo yang jawab? Dia yang jawab. Gak usah ngajar-ngajarin deh. Tumben-tumbenan lo nyuruh kita kayak gitu. Berarti anak itu udah pinter dong. Iya bang. Bagus deh. Kalau pinter mah harus. Ayo mah kagak mau disiksa di alam kubur, di akhirat. Emangnya papi mami kerjaannya ngurusin warisan aja. Sembarangan aja lo kalau ngomong. Gue nih kerja ngurusin warisan segala macam buat siapa? Hah? Buat biayain lo kuliah, buat biayain dia ke belanja, ke mall. Ngomongnya gitu mulu. Oh iya, Ayah baru inget. Pi, Ayah punya PR nih, baru inget. PR? PR apaan? Lu kalau tanya PR, nih lu tanya mami lo. PR kampus kan? Bukan entu, nih Ayah ini punya PR tentang tahiyat sama surat Al-Ikhlas. Ini dari Pak Haji nih, kalau misalnya Ayah kagak bisa ngerjain, Ayah ntar dimarahin, papi. Timbang kayak, itu mah gampang, gampil. Iya, apa gampang. Gampil nih. Apaan, Bi? Apaan? Yang tadi, surat Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas doang. Tapi Mami gimana sih? Wah ini jangan-jangan doa iftitah juga kagak tahu nih Mami Papi nih, kagak hafal. Jangan timbang iftitah doang. Lu ngecilin bapak moyang lu. Lu pikirin nih baik-baik. Kenapa bapak moyang lu jarang sholat? Kenapa? Karena kagak hafal lu iftitah. Ya Allah Papi, itu perintah Allah. Kenapa bisa kagak hafal? Ya, aduh ya, Aryo. Kau udah mati aja lah kamu ya. Kamu mati kok gak pilih-pilih tempat dulu ya. Masa mati di sini sih ya? Kamu tuh ningrat ya. La 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 la. Loh, Erwin? Erwin, kamu teh ngapain tiduran di dia? Enggak sepulang sana. Erwin? Aduh! Erwin! Bangun, Win! Waduh, si Erwin teh. Kenapa mana teh nggak jawab? Jangan-jangan saya teh udah mati.
terus aja. Geret ke tempat lo. Yang lain nggak doyan sih ya? Iya, Cing, ini yang balikin nih. Tuh bekas lo, cakep banget deh makan bekas lo ya. Tuan rumah siapa sih lo, pe gue? Ya Allah, Cing. Kita tuh sama-sama tuan rumah, Cing. Ya? Iya, Cing. Ini kan ponakannya Encing sih. Ya nggak, Cing, Om? Tuh. Apa, Encing pengennya nyong pulang Tegal nih. Nyong pulang nih. Percuma lo makan banyak juga nggak bakalan gemuk lo. Lo makan barang sama cacing pita jumbo lo. Cipita jumbo Bang Ayek sampai Nah, keselak ah. Dia makan banyak juga nggak bisa. Barang mas setan makan juga deh. Nggak masalah, mau sama setan kek, mau cacing jumbo kek. Yang penting kan nyong Cipita jumbo. Cina seneng. Seneng lo ya. Jangan lupa tuh desainin gue tuh bikin undangan. Undangan? Undangan apa, Bi? Jangan belagak pilon deh ah. Undangan syukuran tuh. Toko beras gue 25 tahun. Bikin yang bagus ya. Gue mau undang orang-orang. Sekalian mau bikin kasih sembako tuh. Ya Allah, Bi. Sedekah sih sedekah aja. Kagak usah deh bikin acara yang meriah-meriah gitu. Nanti yang ada jadinya malaria, Bi. Kagak lah. Abi lu kan niatnya baik. Itu aja tuh yang pada mau nyalon juga pada bagi-bagi sembako ya, Bang ya? Gue ini ya tahadusan bin nikmah. Jadi untuk kebaikan. Ya, biar orang warga tahu tuh. Kalau gue nih dermawan, dia nggak kasih okim. Dapat duit 100 juta dia telan sendiri. Pokoknya Dina nggak ikutan ya, Bi. Tetap aja itu namanya gibah. Dah, Dina mau kamar dulu. Gabah, Cing, gabah. Gak usah ikut ngomong lo. Ngomong gibah ke gabah ke. Ya. Bener makan bareng setan lo. Gak baca bismillah begitu tuh. Udah tadi dalam hati, Cing. Dalam mati. Berat banget mah nih. Aduh, kalau bukan untuk masjid mah, ini kan dapat pahala yang begini nih. Kalau kita kerjain dapat pahala, Allah ngerti. Kalau begini nih. Astagfirullahaladzim, Pak RW. Aduh. Berat ya? Oh, berat. Taruh dulu, taruh. Taruh dulu, taruh. RW. Taruh. Ini air minuman gelasnya taruh situ di ke masjid dulu. Yaudah taruh aja dulu, ntar gampang, taruh dulu. Lo mau? Gue udah ngajak ngobrol lo sampai 1 jam, terus lo masih begitu aja? Hah? Kuat nggak lo? Pak RW, ntar sore itu mau ada pengajian akbar di masjid. Ini dibutuhin. Ya udah taruh dulu. Taruh, ntar bisa bentaran ngomongnya. Kalau lo taruh nggak taruh, ngomongnya bisa lame. Aduh, berat banget lagi nih Pak RW. Ya udah taruh. Kilo sih ya. Aduh, asli berat aduh. Lo tahu nggak tempat sewa tenda? Tahu. Nah, sekarang lo kesana deh, ya. Lo pesen, sama bangkuin jangan lupa. Tendanya yang bagus, ya. Tapi pasang di tempat gue, jangan pakai tapi, pasang di tempat gue. Ini saya anterin dulu airnya ke musola masjid. Musola, masjid, iya ke masjid. Sampai musola bilang Pak Erus kalau denger aja. Ntar baru saya ke tukang tenda itu ke sono. Mendingan ke sono dulu, ya. Itu kan dibutuhinnya kan terakhir, belakangan, ya kan. Kalau tenda kan lama masangnya, mendingan ke sono dulu. Ntar telat dia udah kagak ada, tutup ribet gue urusannya. Ya, lu ke sono aja dulu. Orang bisa pada kecekakan itu kok, tengah air gitu. Oh gitu? Iya. Kenapa ya? Gini Pak RW, itu kan jaraknya kalau saya kira-kira 3 kiloan itu. Alah, gue udah paham deh. Kaki kayaknya berat banget. Jauh juga di sana tadi Pak. Oh gitu? Iya, gue paham deh, gue paham. Gue paham ya lo, gue ngerti. Ilmu yang gue nggak pakai lo mau pakai. Ngerti deh gue, paham gue. Ya. Nih lo mau yang merah apa yang biru nih? Pak RW suka begitu, jadi orang sih kelasnya aja. Oh gitu? Asal paham aja Pak RW, ngerti sama ngerti. Ini namanya perasaan. Bagus deh. Iya kan, saya kan biar Pak RW suka diambil hati Pak RW gitu. Jangan kurang ajar lo pakai nepak-nepak lo. Kagak kebawa seneng Pak RW. Ya wajar kebawa seneng gitu Pak RW ya. Gimana sekarang? Bisa nindak nggak coba kaki lo? Enak nih tuh. Kayak ada olinya. Enteng banget kayak PR baru. Oh yaudah. Jangan lupa lo. Iya, hati-hati Pak RW ya. Makasih banyak. Ya. Hati-hati. Iya. Sering-sering ketemu kayak begini Pak RW. Jangan lupa tendanya paling bagus ya. Iya. Hati-hati Pak RW ya. Aduh, kira cerdas. Ternyata otaknya waktu pembagian nggak datang juga tuh makanya. Aduh, lumayan dah. Ini duit. Wah.
2.000 perak. Aduh, ini gembel aja nolak begini nih. Kembalian mecin kali ini. Aduh Pak RW, bener-bener ya. Ini gimana caranya nih? Ini nggak salah gambar apa ini? Bener 2.000. 2003 begini. Aduh Pak RW bener-bener dah. Ternyata dia pinteran dia sama gue. Aduh, ini gimana caranya nih? Abang ke masjid dulu ya. Hah? Iya. Masih pagi, Bang. Ini mau udah siang. Masa? Warga udah pasti pada ngumpul. Abang nggak enak ntar kalau terlambat lah kan mesti kudu bantuin rapin tenda. Oh iya deh, ha. Ya, Iya, jalan ya. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini taruh di sini, terus yang ini taruh di sana tuh. Nah, coba. Nah, Mit. Begitu atuh. Biarpun kamu sudah kerja, kamu kan masih tetap tergabung dalam remaja masjid. Jadi bantu-bantulah, ya. Iya, Teh. Makanya Mami ada di mari. Salim dulu lah, Teh. Iya. Kamu sendirian? Tidak sama si Jali? Kemana si Jali? Biasanya kan berduaan. Jali lagi syuting, Teh. Syuting? Oh, Lenong Setiawan nanti mau tampil di TV lagi. Kok kamu tidak ikutan syuting? Bukan, Teh, bukan. Jali bukan lagi syuting Lenong, Teh. Tapi lagi syuting sinetron. Gustino Agung. Main sinetron? Wah, hebat atuh si Jali. Jadi pemain sinetron sekarang mah. Kemajuan. Iya, Teh. Jali emang hebat, Teh. Ini, Mamit bantu apaan ya, Teh? Apa ya? Kamu susulin saja si Hansip Karim. Tadi saya suruh beli minuman di Madus. Mungkin dia keberatan kali. Mau nyusulin? Di warungnya Bang Kodir. Iya, tahu. Tapi tadi ada 2 kardus, Teh, di situ, Teh. Kayaknya kardus minuman. Hah? Masa? Coba lihat. Iya. Ayo. Tuh. Apa Mamit bilang, Teh? Ada di sini, Teh. Si belegu kenapa tidak langsung dibawa ke masjid? Kenapa ditinggal di sini? Yaudah, ayo kita bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Teh? Dari jauh kedengeran. Ustaz. Iya. Barakallah. Iya. Ini si Karim, tadi saya suruh beli minuman 5 kardus. Tidak taunya ditaruh di pinggir jalan, bukan langsung dibawa ke masjid. Kok begitu? Sekarang Karimnya mana? Itu tadi, saya bilang kan beli 5 dus. Mungkin ini baru diantar 2. Sekarang barangkali si Karimnya lagi ngambil yang 3 dus lagi, Pak kali. Kagak, Teh. Tadi Ayah ketemu Bang Karim, terus saya tanya, Bang mau kemana ya, Bang? Katanya mau mesen tenda. Bang? Tenda? Iya. Pak RT, memang kurang tendanya? Tenda mah cukup. Saya tidak suruh dia pesan tenda lagi, tenda mah sudah dipasang semua, Pak Ustadz. Nah, terus kenapa Hansip Karim pesen tenda lagi? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang